Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang menyimak video ini, jangan lupa juga like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar membuat laporan hasil wawancara. Coba kalian ambil kembali laporan yang telah kalian buat tersebut. Sekarang, kalian perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada laporan tersebut. Apakah penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada laporan tersebut sudah tepat? Untuk lebih jelasnya, mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda baca tersebut, mari kita simak materi berikut ini. Kita mulai dengan penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Contohnya, wawancara ini berjalan lancar. Huruf W yang ada di awal kalimat ditulis dengan huruf besar atau huruf balok atau huruf kapital. Contoh yang kedua, hewan dan tumbuhan adalah anugerah bagi manusia. Huruf H yang ada di awal kalimat tersebut harus ditulis dengan huruf besar atau kapital. Begitupun dengan huruf S pada awal kalimat berikut. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Huruf S-nya ditulis dengan huruf kapital. Dan sama juga dengan huruf K pada kalimat, kita berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Huruf K-nya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Warta. Maka huruf W yang ada di awal itu harus menggunakan huruf kapital. Bagaimana kalau namanya ada 3 kata? Jika namanya ada 3 kata, maka huruf awal pada setiap katanya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, Herlan Adi Permana. Maka huruf H di kata Herlan, kemudian A pada kata Adi, dan P pada kata Permana. Semuanya harus menggunakan huruf kapital. Begitupun halnya ketika namanya terdiri dari 2 kata. Contohnya Wisnu Husairi. Maka huruf W pada kata Wisnu dan H pada kata Husairi, keduanya harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, Siti Nuraini. Maka S pada kata Siti dan N pada kata Nuraini juga harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, pada kata julukan, misalkan ada kata si pandai,
julukannya si pandai, maka S-nya dan P-nya harus menggunakan huruf kapital. Si rajin, maka S dan R juga harus menggunakan huruf kapital. Si gembala, S dan G-nya juga harus menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital selanjutnya adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat petikan langsung. Maksudnya, kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh pada bacaan. Contoh, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Maka, huruf K pada kalimat yang ada di antara tanda petik tersebut harus menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, "Saya sudah selesai." Ani menjawab. Huruf S pada kalimat yang ada di antara tanda petik tersebut juga harus menggunakan huruf kapital. Contoh berikutnya, Hasan berkata, "Ayo kita berangkat sekarang." Ini pun sama, huruf A pada kata ayo di awal kalimat dalam petikan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital berikutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai kata pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan dalam penyapaan. Contoh, "Silahkan duduk, Dik." Kata orang itu mempersilahkan. Huruf D pada panggilan Dik harus ditulis dengan huruf kapital. Begitupun dengan huruf N pada panggilan Nak pada kalimat ibu bertanya, "Kamu sudah pulang, Nak?" Maka huruf N-nya harus ditulis dengan kapital. Selanjutnya kita bahas tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan akhir kalimat pernyataan. Setiap kalimat yang ditulis harus diakhiri dengan tanda titik sebagai penanda akhir kalimat. Misalnya, mereka duduk di sana. Maka di belakang kata sana harus dibubuhi tanda titik sebagai akhir kalimat. Begitupun halnya dengan di belakang kata hari. Pada kalimat tanaman harus disiram setiap hari, maka harus dibubuhi tanda titik sebagai tanda akhir kalimat. Kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Artinya 01 itu sebagai jam, 35 itu sebagai menit, dan 20 itu sebagai detik. Dipisahkan dengan menggunakan titik sebagai pemisah antara jam, menit, dan detiknya. Maksudnya adalah jam 1:35 menit dan 20 detik. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet sekarang bukan barang asing lagi. Antara seluler, komputer, dan internet harus dipisahkan dengan tanda koma untuk menunjukkan rincian. Selanjutnya, Hana membeli buku, pulpen, pensil, dan buku tulis. Antara buku, pulpen, pensil, dan buku tulis itu juga harus dipisahkan dengan tanda koma sebagai tanda perincian. Contoh selanjutnya, Rani menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antara masing-masing angka tersebut dibubuhkan tanda koma sebagai tanda pemisah perhitungan.
Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti ya, wah, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau na. Misalnya, wah, indah sekali. Setelah kata wah harus dibubuhi tanda koma. Kemudian, siapa namamu, Nak? Sebelum kata nak harus dipisahkan dengan tanda koma untuk memisahkan antara kalimat dengan kata sapaannya. Sama juga halnya dengan kalimat di, kamu sudah makan? Nah, setelah kata di harus dibubuhi tanda koma sebagai pemisah. Saatnya mengerjakan tugas. Perbaiki kalimat-kalimat berikut ini dengan menambahkan tanda baca atau huruf kapital yang sesuai. Yang pertama, Santi membawa peralatan menggambar seperti pensil, buku gambar, dan pensil warna. Santinya tidak menggunakan huruf kapital, kemudian dan yang lainnya silahkan kalian perbaiki. Nomor 2, Ibu bertanya kepada Roni, kamu sedang apa, Nak? Kalian juga harus lihat huruf mana saja yang salah, kemudian tanda baca mana yang tidak dibubuhkan pada kalimat tersebut. Nomor 3, hewan peliharaan dan hewan ternak perlu dirawat dengan baik. Silahkan kalian perbaiki juga kalimat berikut. Yang keempat, Pak Rahman berkata, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini juga sama, kalian harus perbaiki. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Untuk lebih lanjut, mari kita simak cerita petualangan berikut ini. Judulnya Merawat Tumbuhan dan Hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Anak-anak pintar, perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kalian lakukan. Berikut ini adalah beberapa cara merawat hewan. Yang pertama, menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai. Kedua, menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Ketiga, memberi makan dan minum secukupnya. Keempat, membersihkan kandang setiap hari. Dan yang kelima, mengobati hewan jika sakit. Selain hewan peliharaan dan hewan ternak, hewan-hewan liar juga perlu dijaga kelestariannya. Caranya dengan tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan-hewan tersebut. Perburuan liar dapat menyebabkan hewan berkurang dan punah. Selain itu,
Jika kita menemukan hewan liar yang sakit, hendaknya kita mengobatinya. Misalkan kita menemukan burung yang sakit, maka kita obati burung tersebut. Setelah hewan tersebut sembuh dan kembali pulih, sebaiknya hewan tersebut kembali dilepas liarkan ke alam bebas. Karena alam bebas adalah tempat terbaik bagi kehidupan hewan liar. Selain hewan, tumbuhan di sekitar kita juga perlu dirawat agar dapat tumbuh subur. Berikut ini kita bahas cara merawat tumbuhan. Yang pertama, menyirami dengan air secara teratur. Kedua, memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Keempat, memangkas tanaman yang sudah besar dan lebat. Yang kelima, melindungi dari serangan hama dan penyakit. Selain merawat tumbuhan, kalian juga dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan merupakan kegiatan menanami lahan kosong dengan berbagai jenis tanaman. Penghijauan dapat dilakukan di sekitar rumah, tepi jalan, tepi sungai, dan lahan-lahan kosong yang ada di lingkungan sekitar. Tugas selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, apa yang akan terjadi apabila masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan? Nomor 2, bagaimana cara merawat hewan peliharaan dan hewan ternak? Dan yang nomor 3, apa tujuan dilakukannya penghijauan di lingkungan sekitar? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Lestarikan alam di sekitar kita agar masa depan kita terjamin. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.